Sebuah villa mewah di pulau negara Skotlandia akan mengadakan sebuah jamuan pesta ulang tahun. Menurut BMKG setempat, diperkirakan akan terjadi badai di sekitar pesisir laut. Penerbangan dan jalur kereta ditutup, begitu juga jembatan penyeberangan feri. Tuan rumah pesta ini adalah Asis Kapoor, pemilik perusahaan AK yang tinggal di villa tersebut. Dia disambut Tanvir, seorang manajer event acara pesta tersebut. Asis berharap pestanya sempurna malam ini dan seluruh tamu undangan berkesan. Adapun para tamu yang diundang adalah kerabat dan saudara dekat Asis. Ikma और London High Society की तिथि पर जब से लाइसेंस गंवा बैठे तब से Yang pertama datang adalah keluarga Dr. Sanjay yang terdiri dari istrinya Nur dan anaknya Ishan. Nur pernah dekat dengan Asis dan Dr. Sanjay yang sekarang menjadi kaum berbahan karena lisensi dokternya telah dicabut. Asis menyambut mereka dengan baik. Dalam jamuannya, Asis menyinggung tentang sebuah mansion mewah yang dipinjamkannya kepada mereka. Semenjak Dr. Sanjay menjadi seorang yang sibuk nganggur, Asis meminjamkan mansion tersebut untuk ditinggali keluarga Dr. Sanjay. Alasan pencabutan lisensi Dr. Sanjay adalah bahwa tempat prakteknya digunakan untuk pencucian uang Asis. Sementara Asis berbicara dengan Nur, Dr. Sanjay seolah dipaksa menandatangani suatu berkas. वाइफ ताहिरा मिस्त्री का ओनली भाई यानी आशीष कपूर. Tamu selanjutnya adalah Jimmy, seorang pria flamboyan adik ipar Asis yang suka main pisang-pisangan. Diketahui kondisi perusahaan AK kini sedang mengalami kebangkrutan dengan tidak menggaji pemegang saham yang salah satunya Jimmy dan seluruh karyawannya selama 2 tahun. Tarot card reader and the love of her life. Selanjutnya adalah Zara, teman dekat dan guru spiritual Asis. Lisa yang sekarang menjadi pacar Asis yang diberikan sebuah hadiah kejutan untuknya di kamar. Berikutnya adalah anak angkat dari mendiang istri Asis bernama Sasha. Asis memiliki seorang putra bernama Rian. Dia seorang pecandu. Pada awalnya, dia enggan datang ke pesta ulang tahun ayahnya, namun sang pacar Gigi memaksanya untuk menghadiri pesta tersebut. Tamu yang diundang merupakan orang-orang yang dinafkahi hidupnya oleh Asis melalui perusahaan. Asis memiliki asisten pribadi yang sangat setia kepadanya bernama Kai, yang alergi terhadap bunga matahari. Berdekatan saja dengan bunga itu, Kai pasti bersin-bersin. Satu orang tamu yang tidak hadir adalah seorang Perdana Menteri India karena berhalangan. Jika seorang Perdana Menteri ada di daftar list tamu, bisa dibayangin bagaimana kaya dan berpengaruhnya seorang Asis Kapoor. Mimpi besar Asis untuk mengembangkan proyek luar angkasa gagal dan membuat perusahaannya jatuh. Perusahaan AK yang mengalami kebangkrutan menyebabkan kegagalan dalam pembayaran gaji karyawan yang menyebabkan beberapa di antaranya karena himpitan hidup berakhir bunuh diri. Hal yang menjadi sorotan media. Kini, Asis memiliki hutang sebesar 200 miliar rupiah kepada negara India dan dia hidup bergelimang harta di negara orang. Dengan terpuruknya perusahaan AK, maka goyah juga isi dompet para tamu undangan yang notabene penghasilannya dari perusahaan. Rian menyuruh Gigi dalam pesta nanti untuk mengenakan gaun yang dipilih dan nampaknya Gigi mengenal Tanvir. Menghadap Asis, Tanvir melaporkan seluruh staf pergi karena takut badai akan menjebak mereka di dalam pulau. Segala upaya sudah dilakukan, namun para staf tetap ingin pergi dari pulau. Can I help you with that? Nampaknya, Tanvir seolah mengambil sesuatu dari meja Asis. Dalam suasana jamuan pesta ulang tahun, semua orang menyelamati Asis sampai Gigi datang dengan gaun pilihan Rian dan membuat Asis terkesima, terpaku di tengah ruangan. Lalu tiba-tiba lampu hias terjatuh dan hampir menimpa Asis. Hal itu membuat semua orang panik. Suara pintu diketuk dan satu orang lagi menjadi tamu. Asis sudah menanti kedatangan tamu misterius itu. Dia adalah Mira, anggota Biro Investigasi Kepolisian India yang datang untuk membawa Asis balik ke negara India untuk menjalani pengadilan di sana. Semula, Mira menelepon tapi sinyal dan telepon rumah tidak bisa dipakai. Pada saat itu Mira mengetahui Kai alergi terhadap bunga matahari. Tanvir bertanya kepada Mira, kenapa dirinya tidak ada di daftar tamu sampai saat itu. Mira masih merahasiakan identitasnya. I'm Tanvir, the event manager. और आप मेरी गेस्ट लिस्ट पर नहीं हैं।
आखिर तुम हो कौन हाँ? Semula, Kai tidak menyukai Mira dengan sikapnya yang kasar, tapi Aziz menyelanya bahwa orang yang dia kasari adalah seorang tamu istimewa. Pada jamuan makan malam, Aziz memberi pengumuman bahwa dia menyesali apa yang terjadi pada perusahaannya yang membuat beberapa karyawannya bunuh diri. Maka dari itu Aziz akan menyerahkan diri kepada pihak berwenang India dan menyerahkan semua asetnya kepada pemerintah India untuk mengganti seluruh gaji karyawan perusahaan yang tertunda selama 2 tahun. I am surrendering myself to the authorities of India. Itulah alasan kenapa Mira datang, yaitu untuk memastikan Aziz kembali ke India bersamanya melalui proses ekstradisi. Semua orang menyemangati Aziz dan memberi kejutan hadiah ulang tahun dibarengi listrik yang tiba-tiba padam. Lalu, anjing peliharaan Zara tiba-tiba mati secara misterius. He's gone. How? Pata nahi. Pada kenyataannya, seluruh tamu yang semula mereka menyemangati, namun di belakang teman-teman Aziz kebingungan atas apa yang terjadi jika Aziz dan seluruh asetnya disita negara. Dan memang benar, Gigi ternyata mempunyai hubungan dengan Tanvir. Mira yang mengidap penyakit gula darah rendah, pingsan di ruangan kantor Aziz. Ketika siuman, Zara dan Aziz merasa lega karena Mira baik-baik saja. Aziz selalu menceritakan kepada Mira bagaimana dia bisa menjadi sukses seperti sekarang dan bagaimana dia bisa terjatuh. Are you okay? Hey, are you crazy? Terjadi keributan di ruang tengah. Rian memukul Aziz karena tidak terima keputusan ayahnya yang akan menyerahkan diri dan diketahui bahwa Rian bukan anak kandung Aziz. Tiba-tiba listrik padam yang membuat Aziz marah-marah tidak terkendali dan menghina semua orang yang hadir. Aziz lalu berlari keluar rumah diikuti Mira. Namun, ada seorang yang memukul Mira dari belakang dan membuatnya pingsan. Ketika siuman, ternyata Aziz terjatuh ke dalam jurang. Semua orang panik melihat kejadian itu. Dengan bantuan kamera Ishan, Mira berhasil konfirmasi bahwa tubuh di bawah jurang adalah Aziz. Karena badai semakin besar, maka semua orang harus kembali ke rumah. Mira dan Tanvir menemukan surat wasiat dari Aziz bahwa dia memang melakukan bunuh diri. Kamar Aziz pun digeledah Mira dan di balik sebuah lukisan besar, terdapat ruang rahasia yang sudah kosong. Apapun yang ada di balik kotak kosong itu, kini menjadi motif kematian Aziz. Aziz tidak bunuh diri, melainkan dia dibunuh. Dilihat dari kondisi mayatnya yang terlentang membuktikan bahwa dia didorong. Kini semua orang di rumah itu menjadi tersangka. Yang melihat Aziz melompat adalah Zara. Namun, dia memiliki penglihatan yang buruk, jadi Mira belum bisa sepenuhnya percaya omongan Zara. Tried in an Indian court of law. इसीलिए उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी अब मुझ पर ही है. Kamar semua orang diperiksa. Mulai dari kamar Jimmy yang sedang berusaha membalikan surat wasiat ayahnya untuk Aziz. Lisa yang diberi hadiah berlian palsu. Sasha yang terancam dikeluarkan dari sekolah karena Aziz tidak membayar sekolahnya. Kai yang terancam kehilangan pekerjaan apabila Aziz benar-benar ditahan, Zara yang tampak tenang walaupun telah terjadi kematian, Tanvir yang dicurigai telah memecat semua staf yang semula dia melaporkan kepada Aziz bahwa staf itu sendiri yang mau pergi dari pulau. Ishan yang menganggap Aziz adalah ayah kandungnya tapi tidak pernah mendapat pengakuan. Nur dan Sanjay yang terancam kehilangan rumah karena rumah yang ditumpanginya jelas kepunyaan Aziz. अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी माँ का ड्रेस पहनाकर अपने ही डैड के बर्थडे पार्टी पर क्यों लाए? Pada saat itu, Mira memberitahu bahwa gaun yang dikenakan Gigi adalah gaun ibunya. Seolah dipermainkan, Gigi pun bete dibuatnya. Rian menyadari bahwa kunci mobilnya hilang, lalu terdengar seorang menyalakan mobil. Tanvir! Dia adalah Tanvir yang berusaha kabur membawa mobil Rian. Di tengah hutan, mobil Rian mengalami kecelakaan dan Tanvir berlari ke tengah hutan. Mira dan Jimmy menemukan Tanvir yang ternyata sudah tewas. Tanvir yang selama ini dianggap sebagai manajer acara adalah seorang reporter yang sedang memata-matai kehidupan Aziz. Severe hemorrhage. मेरे हिसाब से instant death. Menurut Sanjay, kematian Tanvir karena pukulan benda tumpul di kepalanya. Mira mengecek tangan Tanvir yang seolah sedang memegang sesuatu dan direbut seseorang. Mira menemukan 2 botol racun potasium klorida merek Sanjay yang disembunyikan. Diduga racun itu semula ditargetkan untuk membunuh Aziz, namun karena listrik padam dan air di gelas tumpah, anjing peliharaan Zara yang meminumnya. Sanjay memiliki motif untuk membunuh Aziz karena diduga Ishan bukan anak kandungnya melainkan anak Aziz. Namun, tebakan Sanjay salah karena Ishan adalah anak Jimmy. Hal yang disesali Ishan karena dia anak seorang penyuka sesama jenis.
Mira sangat mencurigai Sanjay karena motifnya. Dia mengira Sanjay mengincar surat rumah mewah Aziz yang kemungkinan dicuri Tanvir dengan melihat mayat tangan Tanvir yang seolah memegang koper. Jadi, si pembunuh Tanvir kemungkinan memiliki koper tersebut. Maka dari itu Mira akan mengecek kembali setiap kamar dimulai dari kamar Sanjay. Dalam perjalanan menuju kamar, Sanjay menyerang Mira dan menyekapnya di dalam ruangan. Dan benar, Sanjay lah si pembunuh Tanvir. Dia memiliki koper yang dibawa, namun Sanjay kesulitan membukanya. Lalu seorang masuk dengan menghunuskan senjata tajam. Nur membuka pintu yang mengunci Mira dan diketahui bahwa Dr. Sanjay telah terbunuh. Kini telah jatuh 3 korban tanpa tahu siapa pelaku dan motif dibalik kejahatannya. Kondisi badai masih belum reda dan seluruh penghuni villa masih terjebak di tengah pulau. Mira lalu mengumpulkan semua penghuni villa di ruang tengah dan menggambarkan apa yang terjadi sesuai pengamatan dan bukti yang dikumpulkan. Yang memukul Mira pada saat pengejaran Aziz adalah Jimmy. Diketahui dari warna kaos kakinya yang glow in the dark. Bertahun-tahun yang lalu, Jimmy mencurigai Aziz telah membunuh saudarinya. Dia tidak bisa mengekspos hal tersebut karena Jimmy mencintai Aziz. Innalillahi. Pada waktu kejadian, dia hanya ingin menakuti Aziz dengan berdalih telah membunuh saudarinya atau istri Aziz sendiri. Namun, Jimmy ragu dan meninggalkan Aziz sendiri di tepi jurang. Pada kejadian lampu hias yang terjatuh, itu adalah ulah Rian yang memotong tali pengikat lampu. Dibuktikan dengan gunting yang berada di kantong jasnya. Maksud Rian mencoba membunuh Aziz adalah membalas dendam kematian ibunya. Mira juga membocorkan hubungan Gigi dengan Tanvir. Mereka berdua adalah reporter yang sengaja berhubungan dekat dengan keluarga Aziz agar mendapat berita yang mendalam dari Aziz yang sedang viral. Dan Gigilah yang mencuri kunci mobil Rian yang nantinya diserahkan kepada Tanvir untuk melarikan diri. Gigi melakukan ini demi kemanusiaan karyawan korban mangkirnya perusahaan AK dalam membayar upah dan tunjangan lainnya. और उसके बाद खाली वाइन्स को आपने बाज में छुपा दिया. Untuk kasus minuman beracun adalah ulah Nur yang mencampurnya atas akibat dari kecurangan Aziz dalam hidupnya. Suaminya Sanjay telah mengorbankan lisensinya untuk menutupi jejak uang perusahaan AK. Akan tetapi, di saat suaminya menganggur, Aziz malah mengambil rumah mewah yang menjadi jaminan kehidupan keluarga Nur. Dari ketiga orang yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap Aziz, tidak ada yang mendorong Aziz ke jurang. आप लीसा को ब्लैकमेल कर रही थी क्या? Mira memberitahu bahwa Sasha memeras Lisa karena kecemburuannya selama ini. Aziz memberi Lisa hadiah mahal sedangkan sekolah Sasha tidak dibayarkan. Lisa juga mempunyai sebuah rahasia besar. Selama ini dia adalah antek dari Perdana Menteri yang ditugaskan untuk mengawasi Aziz agar tidak membawa nama-nama Perdana Menteri dalam masalahnya. Si pembunuh Tanvir adalah Sanjay karena mengincar koper yang dibawa. Tanvir mengetahui bahwa koper itu penting dari aksi mata-matanya kepada Aziz. Sedangkan Sanjay sangat butuh surat-surat kepemilikan rumah mewah yang ada di koper itu. Si pembunuh Sanjay adalah Kai, asisten pribadi Aziz. Hal yang diketahui Mira ketika Kai bersin-bersin pada saat melewati lorong kamar ketika dia terkunci di dalam ruangan. Namun, sampai saat ini keberadaan Kai tidak diketahui. Mira mulai mencari ke semua ruangan. Ketika memasuki kamar Zara, Mira mencurigai botol parfum yang mengeluarkan aroma aneh. Dia kembali bergegas ke ruangan tengah dan semua orang sudah tergeletak pingsan. Sedangkan Zara tidak ada di tempat. Dia juga mengecek rak buku yang sepertinya terdapat ruangan di dalamnya. Zara membuat parfum meracun yang membuat pingsan siapapun yang menghirup aromanya. Dia kedapatan ingin melarikan diri dengan membawa koper yang selama ini menjadi incaran. Dengan menodongkan senjata, Mira mencoba menghentikan. Selama ini, Zara merupakan saudari kandung dari Aziz yang identitasnya dirahasiakan demi memuluskan langkah Aziz mengambil alih perusahaan istrinya. Hal itu didengar Mira ketika siuman dari pingsannya di awal film. Zara tidak mau menyerah dan menyerang Mira yang menodongkan senjata. Hasilnya, Zara tertembak. Didi? Dalam gelapnya lorong terowongan, Aziz yang ternyata masih sehat walafiat memanggil Kai dan saudarinya Zara. Namun, Mira yang datang dan mengetahui semua rencana Aziz. Jadi,
Di dalam koper adalah surat-surat berharga senilai 200 miliar rupiah dan identitas palsu Aziz untuk melarikan diri. Niat Aziz untuk menyerahkan diri hanya kebohongan. Maka dari itu dia membuat sebuah skenario yang dibantu Kai dan Zara perihal bunuh diri di jurang pinggir laut yang karena air pasang, mayatnya bisa dipastikan hanyut ke dalam laut. Jadi, pihak berwenang nantinya tidak akan mencari mayat Aziz. Semula, Aziz akan membawa koper itu sesuai rencana. बस आपकी आज़ादी और एक ब्रांड न्यू जिंदगी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है. Namun rencana Aziz berantakan ketika dia berkelahi dengan Rian. Makanya, pada saat itu Aziz marah tanpa kendali ketika Zara mematikan listrik. Dia menyuruh Kai untuk mengambil kopernya, tapi Zara menghalangi dan membuat Kai pingsan. Sebelum Zara melarikan diri, Mira menembaknya. Aziz mencoba menyuap Mira untuk melepaskannya, tapi Mira tetap menodongkan senjata. जो कुछ मैंने हासिल किया है मैंने खुद अपने दम पर किया है. Aziz mulai tidak terkendali dan menyerang Mira. Dengan membawa koper, dia melarikan diri. Mira mengejarnya dan di pinggir jurang, Aziz tetap tidak mau menyerahkan. Ketika Mira menarik kopernya, pegangan Aziz terlepas dan membuatnya terjatuh ke bawah jurang. Kini Aziz tewas tanpa kepalsuan. Lalu, sebuah helikopter datang ke villa tersebut yang membawa kepolisian Skotlandia. Pihak polisi menemukan orang-orang yang pingsan dan seorang wanita datang. Mira Rao, CBI. Dia memperkenalkan diri sebagai detektif Mira Rao. Jadi, yang kita anggap Mira selama ini bukanlah seorang polisi. Mira yang asli nampak kebingungan ketika semua orang menceritakan ada seorang Mira yang menyelidiki sebelum dia datang. Kasus ini menjadi hal yang menarik bagi Mira, karena seseorang bisa memerankan dirinya. Scene kembali ke beberapa minggu sebelum kejadian, di mana Mira palsu adalah pasangan sesama jenis dari Devika, seorang karyawan perusahaan AK yang meninggal bunuh diri. Mira palsu membuat rencana untuk membalas dendam kepada Aziz atas kematian kekasihnya. Mira palsu juga mengirim semua data kejahatan dan pencucian uang Aziz ke media. सीबीआई के वहां पहुंचने से पहले मुझे उस ब्रीफकेस तक हम जीत गए. मीरा राव. Singkat waktu, pada kredit scene, Mira menemui duplikat dirinya dan mengindikasi untuk mengangkatnya menjadi murid. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Beri like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.